Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di kelas terbuka. Sekarang kita akan belajar C++ ya. Episode kedua. Oke. Bang, kok gambar lagi sih bang? Kapan ngeprogramnya? Sabar bos ya. Sebelum kita ngeprogram, kita harus tahu dulu nih. Kita butuh apa aja sih untuk memprogram C++ ya. Jadi nanti nggak pusing gitu. Jadi jangan langsung download, terus belajar programnya, terus nggak ngerti. Itu tuh untuk apa gitu kan. Ya, jadi sekarang kita belajar dulu nih. Jadi gini, pertama ya, kita akan membuat sebuah program. Oke. Kita buat ini adalah programnya ya. Ini adalah program kita. Sebutlah ini program C++ kita ya. Yang disebut sebagai source file. Ada yang bilang juga source code. Oke ya, jadi itu. Ada yang bilang source file, ada yang bilang source code. Nah, ini C++ ini itu kan ya rata-rata isinya adalah sintaks-sintaks atau sintaks-sintaks yang dalam bahasa Inggris, benar nggak sih? Ya, bahasa Inggris. Jadi ada if misalkan, ada else, itu kan bahasa Inggris ya. Ini kan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya bikin sendiri lah ya kalau pengen bahasa Indonesia, misalkan jika, lalu, terus misalkan nanti ada yang uncertainty, itu adalah ketidakpastian gitu ya. Terus misalkan ada instances, kita ganti jadi sesuatu ya. Boleh. Oke, kalau misalkan kalian mau bikin lah ya. Kayaknya ada ya. Jadi ada bahasa pemrograman yang pakai bahasa Indonesia ya. Keren kalau bisa sampai bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya, bahasa Batak bikin lah sendiri-sendiri gitu ya semuanya. Keren gitu kalau bisa ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Nah, masalahnya komputer. Misalkan kita punya di sini adalah misalkan anggaplah ini kita punya PC gitu ya. Ini adalah PC-nya gitu. Ini gambar kotak gitu ya. Misalkan ini adalah PC ya, target kita. PC mah nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa. Gitu ya. Yang PC tahu apa? Ini. Yang PC tahu itu adalah instruksi mesin. Oke, instruksi mesin gitu. Semuanya mau itu handphone, mau itu microcontroller, ya mereka cuma tahu instruksi mesin. Atau assembler ya. Mereka hanya tahu ini. Nah, berarti C++ ya, kita harus rubah dia menjadi instruksi mesin ini. Sehingga kita butuh yang namanya adalah compiler. Ya, ini penting nih. Jadi kita butuh namanya compiler untuk menghasilkan instruksi mesin ini. Oke, jadi apa yang dia lakukan? Dia akan mengcompile, merubah dari C++ yang isinya adalah bahasa Inggris ini, if, then, else, dan sebagainya itu for ya, berubah menjadi instruksi mesin. Gitu. Yang isinya apa? Isinya adalah nanti dia ada misalkan kayak add, apakah apa gitu ya, terus misalkan ada lagi misalkan move, apakah apa, yaitu kalau misalkan bahasa mesinnya move ke apakah apa, jadi dia instruksinya prosedural gitu, ke bawah gitu panjang. Ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau bikin sebuah program dengan C++, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah yang pertama text ya atau editor untuk menulis C++-nya. Jadi kita butuh text editor ya untuk menulis C++. Lalu kita butuh compiler. Oke, untuk mentranslate text editornya. Jadi kita butuh yang namanya compiler. Oke, jadi kita butuh dua ini. Ya, kita butuh dua ini, text editor, dan kita butuh compiler. Nanti cara kerjanya seperti apa compiler, itu kita akan bahas di video setelah kalian menginstal ya. Nanti saya akan bahas tentang compiler itu, dia ngapain aja. Oke, nah nanti dari sini, text editor akan masuk compiler, nanti dia akan menghasilkan sebuah file, ya. Sebenarnya ini prosesnya panjang, nanti ada compiling, ada linking gitu ya. Nanti di sini akan menjadi sebuah file yang bisa di-execute. Jadi kita bisa bikinnya executable ya, yang bisa dijalankan oleh PC. Terus misalkan kalau executable-nya untuk Android ya, ada misalkan .apk ya, atau misalkan untuk Mac bisa misalkan Unix executable, atau misalkan ada .app ya, bisa. Nanti misalkan apa lagi untuk iOS bisa misalkan ya. Nanti executable lagi misalkan untuk microcontroller bisa. Oke. Nah, jadi nanti executable ini yang akan masuk ke sini semua. Oke ya. Nah, jadi itu instruksi mesin. Jadi kita sekarang butuh yang namanya text editor dan compiler. Oke, ya. Kita bisa terpisah text editor dan compilernya, atau kita bisa satukan. Nah, kita bisa mendownload yang sudah nyampur semua. Ya, yang udah nyampur semua itu namanya adalah IDE. Ya. Ini I ya.
Integrated Development Environment. Nah, jadi di sini nyampur semua. Jadi text editor sama compiler sudah nyampur. Di situ ada Visual Studio, ya, ada Code Blocks, oke, ada Dev C++, atau mau pisah, misalkan kalian mau pakai Notepad++ terus beli download compiler sendiri, ya bisa. Nah, sekarang kita install dulu ini semua, sehingga kita bisa menghasilkan instruksi mesinnya. Misalkan kalian PC-nya mau pakai apa? Pakai Linux, pakai Windows, atau pakai MacBook, ya. Terserah, kalian download yang khusus untuk komputer kalian. Sehingga kita bisa belajar C++. Gitu ya. Oke, sekarang kalian install dulu. Videonya udah saya siapin. Nanti kalian pilih mau pakai Windows. Oke, yang di sini nih silahkan pilih yang Windows. Misalkan kalian mau pilih yang di bawah sini, itu untuk Apple, silahkan. Kalau yang untuk Linux, mandiri. Oke. Bisa install sendiri. Oke ya. Sip, kalau begitu selamat menginstal dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Bye.